Mahramnya mahram karena nikah, bukan mahram karena syahwat. Kenapa dengan ibu dengan adik nggak batal? Maka ini membatalkan wudu. Termasuk orang yang semula adalah orang lain batal wudu, kalau dinikahi jadi istrinya tetap batal. Didebat sama salah satu kelompok ormas tertentu. Apa alasannya orang NU kalau megang istrinya itu kok batal gitu? Istrinya digauli saja boleh, masa megang itu batal gitu. Sekalipun ada sentuhan misalnya, tapi dalam sentuhan ini tidak melahirkan syahwat, tidak berniat pada keadaan yang khusus terjadi antara suami istri, maka itu dipandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, berjumpa lagi dengan kami ya, channel yang membahas tentang kajian-kajian ataupun hukum-hukum Islam yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Baik, untuk kesempatan kali ini akan kita bahas mengenai hukum bersentuhan laki-laki dengan perempuan atau suami menyentuh istrinya itu membatalkan wudhu atau tidak. Ini kita sering mendengar bahasan-bahasan tentang menyentuh istri itu membatalkan wudhu atau tidak. Kita sering dengar ada yang membatalkan atau tidak. Sebenarnya bagaimana hukum yang sesungguhnya? Mari kita dengarkan penjelasan Ustadz yang akan menyampaikan dalam video ini yang telah admin kumpulkan dalam kesempatan ini. Baik, yang pertama kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Abdul Somad, bagaimana penjelasan beliau, pandangan beliau tentang persentuhan dengan suami dengan istri membatalkan wudhu atau tidak. Mari sama-sama kita dengarkan bersama. Dengan suami batal setelah wudhu, mazhab Syafi'i batal. Suami istri kan mahram, mahramnya mahram karena nikah, bukan mahram karena syahwat. Kenapa dengan ibu dengan adik nggak batal? Kamu bersahwat dengan ibu kamu. Saya nggak bersahwat nengok istri saya, Pak Ustadz. Nengok istri orang baru saya bersahwat. Bedakan mahram karena musyawarah, karena nikah, dengan mahram karena nasab, dengan adik perempuan, dengan kakak perempuan, dengan ibu, dengan bibi, adik ibu, kakak ibu, itu mahramnya mahram mu'abbad sampai mati. Dengan istri ini kan karena nikah. Oleh sebab itu mazhab Syafi'i batal. Kenapa kawan saya yang dari Muhammadiyah mau berangkat kerja, dia salaman sama istrinya? Dalam hal ini Muhammadiyah pakai majelis tarjih. Majelis tarjih Muhammadiyah mentarjihkan mazhab Maliki. Kalau bersahwat batal, nggak bersahwat nggak batal. Dan cara wudhunya Muhammadiyah pakai cara Maliki, yang airnya bukan seperti cara Syafi'i. Cara Syafi'i yang dipakai NU, Perti, Al-Wasliyah, ambil air. Habis itu ambil air lagi untuk telinga. Nah itu kalau Maliki enggak, itu yang dipakai Muhammadiyah. Semua rambutnya basah satu kali nyambung ke telinga. Siap. Basah. Satu kali. Cara wudhunya cara wudhu Maliki. Batalnya juga cara batal Maliki. Itu yang dipakai Muhammadiyah. Saya tetap pakai mazhab Syafi'i. Tapi saya enggak menyalahkan kawan saya yang pakai mazhab Maliki. Apakah hukum menahan angin saat sholat? Hukum nahan kentutnya itu makruh, sholatnya sah. Hukum nahannya itu makruh, sholatnya tetap sah. Tapi kalau antum sopnya di belakang, ya lepaskan aja. Daripada antum tahan sampai 4 rakaat loh. Orang salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, enggak, alhamdulillah. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Abdul Somad, bahwasanya
kalau mengikuti mazhab Syafi'i maka bersentuhan antara suami istri itu batal wudhunya. Tetapi kalau mengikuti mazhab Maliki tentu tidak membatalkan wudhunya, seperti yang dijelaskan beliau tadi mengenai nasab, ya, nasab karena nikah, ya, seperti tadi sudah dijelaskan. Mungkin kalau kurang paham lagi diputar lagi penjelasan beliau biar lebih paham. Baik, itu tadi ya. Selanjutnya kita dengarkan juga penjelasan dari Buya Yahya, bagaimana penjelasan beliau tentang bersentuhan antara laki-laki dan perempuan, maksudnya antara suami dan istri, itu membatalkan wudhu atau tidak. Mari sama-sama kita dengarkan. Apakah menyentuh perempuan membatalkan wudhu atau tidak? Membatalkan wudhu atau tidak? Di dalam mazhab Imam Syafi'i, menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, bukan mahram itu adalah yang boleh dinikahi, biarpun dinikahi, yang boleh dinikahi itu adalah bukan mahram. Jadi kalau bukan mahram batal wudhu. Tentunya dengan syarat 5 ya, ada pelapisnya di bagian kulit, ya, syaratnya 5. Perempuan batal wudhu, menyentuh perempuan itu adalah syaratnya 5. Syaratnya 5 ya. Perempuan. Kemudian sudah sama-sama batas dewasa. Yang ketiga tidak ada pembatasnya biarpun tipis. Kalau ada pembatasnya maka tidak membatalkan lagi. Yang keempat adalah tidak digigi sama rambut sama kuku. Jadi kalau Anda nyentuh rambut nggak batal. Oke. Ya. Nyentuh rambut nggak batal. Ya. Kemudian di sini adalah lawan jenis. Perempuan dan perempuan tidak batal. Maka ini membatalkan wudhu, termasuk orang yang semula adalah orang lain batal wudhu, kalau dinikahi jadi istrinya tetap batal wudhu. Itu di dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian di dalam mazhab Imam Malik mengatakan tidak batal kecuali dibandingkan dengan syahwat. Belum mazhab Malik ada hujahnya, ada dong. Mazhab Syafi'i juga ada hujahnya. Mazhab Malik hujahnya apa? Tentang kisah Rasulullah keluar mencium kening Siti Aisyah. Baik. Dan ternyata Imam Syafi'i apa tidak tahu hadis ini? Tahu, tapi Imam Syafi'i menganggap hadis itu tidak sah. Hadis tidak benar. Sehingga mazhab Malik yang mengatakan hadis itu benar mengambil mazhab pendapat ini. Dan ternyata menurut mazhab Malik pun juga hadis ini dianggap sebagian ulama Maliknya mengatakan sama-sama lemah hadis ini. Tapi mazhab Malik punya hujah yang kuat menurut mazhab Malik selain daripada hadis ini. Hadis ini banyak, hadis ini anggap saja hadis yang dipinggirkan. Kisah mencium. Karena mencium berarti menyentuh Siti Aisyah lalu Nabi tidak wudhu. Ini diambil oleh mazhab Malik. Sebagian mazhab Malik pun mengatakan hadis ini juga lemah, juga tidak kuat. Baik, ada satu hadis sahih tentang Rasulullah, Bukhari meriwayatkan dan yang lainnya. Rasulullah itu kalau sholat, itu sholat kamar Nabi kan kecil. Siti Aisyah itu mu'taridotun, itu melintang di tempat sujudnya Nabi. Jadi kalau Nabi sujud itu langsung oleh Nabi kakinya dilipat. Kalau Nabi berdiri manjang lagi kakinya Siti Aisyah. Kalau nanti Nabi sujud dilipat. Ini hadis sahih, riwayat di hadis sahih. Baik. Loh, bagaimana dengan hadis ini? Apa Imam Syafi'i nggak tahu? Oh, Imam Syafi'i tahu. Coba ini. Imam Syafi'i tahu. Lalu kenapa Imam Syafi'i tidak mengambil? Nah, Imam Syafi'i juga punya rambu-rambu untuk mengambil satu hadis. Yang pertama adalah Imam Syafi'i dulu. Imam Syafi'i dalam Al-Quran ulamastumun nisaa. Ulamastumun nisa, lamasa ini diartikan oleh Imam Syafi'i bersentuhan. Bukan diartikan bersenggama. Jadi bersentuhan dalam Al-Quran. Sementara mazhab Hanafi mengatakan ini bersenggama. Imam Syafi'i mengatakan, mazhab Syafi'i, oh ini bukan bersenggama. Kenapa? Karena ada satu riwayat tentang laki-laki yang berzina, kisah Ma'is dan yang lain berkata bahwasanya halaktu ya Rasulullah qad zanaitu. Maksudnya, aku hancur, aku telah berzina Rasulullah. Tohirni, sucikan aku. Kemudian Nabi mengatakan apa? La'allaka lamasta. Mungkin kamu masih bersentuhan loh. Coba. Kalau lamasa artinya bersenggama, Nabi nggak akan bertanya la'allaka lamasta. Tapi Nabi bertanyanya, mungkin kamu masih bersentuhan saja. Tidak, kami melakukan ya Rasulullah, baru ningkat. La'allaka qabbalta, mungkin nyium saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukan. La'allaka fakhatta, mungkin tidak sampai masuk. Tidak, saya melakukan. Berarti apa? Ada 4 martabat. Yang pertama lamasa. Dalam hadis lamasa artinya bersentuhan tangan. Baik. Madhab Hanafi pakai hujah tadi bahwasanya atau Maliki melintangnya Nabi.
Lamasa artinya bisa saja bersentuhan, mungkin. Bagi yang mengatakan lamasa artinya bisa bersentuhan dan artinya bisa bersenggama, baik, oke. Kalau madhab Syafi'i artinya bersentuhan, tapi madhab yang lain diartikan senggama. Dan memberi makna senggama tentu ada sebabnya. Kenapa madhab Hanafi mengatakan itu bersenggama? Karena apa? Ada hadis sahih Nabi bersentuhan menurut dia, menurut madhab Hanafi. Menurut madhab Hanafi ini ada Nabi menyentuh, tapi ternyata Nabi tetap melakukan sholat, yaitu hadis sahih tadi. Baik, apakah itu benar Nabi menyentuh atau tidak? Yang sahih ini, Nabi sholat, kemudian Siti Aisyah melintang, kemudian kakinya kemudian dilipat waktu sujud. Setelah Nabi berdiri, kakinya melintang lagi, dan ini terjadi berulang-ulang. Baik, hadis ini sahih menurut madhab Syafi'i dan menurut madhab yang lainnya sahih. Baik, sahih. Lalu bagaimana madhab Syafi'i? Imam Syafi'i kok menolak hadis ini? Bukan hadis mencium tadi, mencium sudah dipinggirkan, bukan hadis mencium, tapi hadis tentang ini, hadis sahih melintangnya Siti Aisyah waktu Nabi Muhammad sholat. Jawabannya madhab Syafi'i dalam dalil itu, saya punya Quran sudah jelas tadi. Biarpun Quran punya makna sini-sini menurut yang lainnya, tapi menurut madhab Syafi'i, Quran tadi mengatakan bersentuhan. Tapi ya Imam Syafi'i ini nyentuh ini. Nabi tidur megang kaki Siti Aisyah yang melintang, tapi tetap sholat. Berarti kan nggak batal wudhunya. Baik, Imam Syafi'i punya kaidah, bukan main-main. Semua dalil idza tatarraqa alaihi ihtimal saqata anhu istidlal. Kalau dalil itu masih mungkin begini mungkin begitu, nggak dipakai dalil oleh Nabi Muhammad. Baik, sekarang pertanyaannya, waktu Nabi Muhammad melintang, Siti Aisyah melintang, pertanyaannya adalah satu, itu di musim panas atau musim dingin? Musim panas atau musim dingin? Belum jelas, karena Nabi hanya menyingkirkan kaki Siti Aisyah. Kemudian yang kedua, Siti Aisyah pakai selimut atau tidak? Pakai selimut atau tidak? Selimut atau jawabannya tidak? Mungkin pakai selimut, mungkin tidak pakai selimut. Siap. Umumnya kalau Anda tidur pakai selimut tidak? Umumnya pakai selimut. Pakai selimut, pakai kipas angin. Apalagi musim dingin. Berarti ini mungkin kalau musim dingin nggak pakai selimut mati. Kalau musim dingin nggak pakai selimut sekarang tidak ada yang bisa menentukan musim dingin atau musim panas, nggak tentu. Berarti mungkin musim dingin, mungkin musim baik. Kalau musim dingin menjadi pasti kalau pakai selimut. Kalau musim panas saja ada mungkin, karena ada orang nggak nyaman takut tersingkap auratnya, kan begitu, sehingga kakinya ditutup. Ada atau tidak? Berarti ini mungkin sekali pakai selimut. Berarti selagi mungkin pakai selimut, mungkin pakai tidak, berarti bukan berarti Nabi Muhammad nyentuh langsung bersentuhan kulit. Berarti hadis ini dipinggirkan bukan karena hadis ini tidak sahih, karena hadis ini mungkin begini mungkin begitu, dipinggirkan. Maka yang berlaku bagi madhab Syafi'i adalah ayat saja, ayat saja, sehingga menyentuh istri tetap batal wudhu. Itu kan madhab Syafi'i gitu. Kemudian madhab yang lainnya, imam besar madhab Malik mengatakan tidak batal, ini adalah madhab besar. Madhab Hanafi mengatakan tidak batal, ini urusan madhab Hanafi, ulama besar. Tapi kita hanya menjelaskan madhab Syafi'i. Jadi istri Anda tetap batal wudhu. Istri Anda batal wudhu. Kemudian nanti di saat-saat tertentu, tapi batal itu adalah itu saja. Kalau lagi pengen nyentuh istrinya nggak betah, ya pegang kepalanya saja, asalkan kepalanya tidak botak. Pokoknya ada rambutnya ke gigimu saja, gigi megang kuku nggak batal ya. Ini pembahasan para ulama. Maksud kami ingin jelaskan perbedaan ulama itu. Jangan Anda mencaci deh madhab Syafi'i jelas, tidak usah mengatakan madhab Syafi'i salah atau menyentuh perempuan batal, goblok, nggak boleh begitu. Lihat hujahnya Imam Syafi'i hebat, hujah Imam Malik juga hebat, Hanafi juga hebat. Mereka ulama-ulama besar. Ini perbedaan di antara para ulama. Wallahu a'lam. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Buya Yahya tentang hukum bersentuhan antara laki-laki dan perempuan atau suami terhadap istri tadi ya. Menurut penjelasan beliau adalah kalau mengikuti daripada madhab Syafi'i ya membatalkan wudhu, tapi kalau madhab Hanafi ataupun Maliki ya tidak membatalkan wudhu. Sebagaimana yang dijelaskan beliau tadi panjang lebar dan secara detail mengenai penjelasan dari madhab Syafi'i, mengapa madhab Syafi'i ya berpendapat menyentuh istri itu membatalkan wudhu. Itu tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Buya Yahya. Baik, selanjutnya kita dengarkan juga penjelasan dari Gus Baha. Bagaimana penjelasan beliau tentang persentuhan antara suami istri membatalkan wudhu atau tidak. Mari sama-sama kita dengarkan.
pernah didebat sama salah satu kelompok ormas tertentu. Pak Baha, apa alasannya orang NU kalau megang istrinya itu kok batal gitu? Istrinya digauli saja boleh, masa megang itu batal gitu. Terus saya jawab, kamu tahu definisi mahram? Nggak tahu. Mahram itu orang yang haram dinikah. Yang haram dinikah itu ya ibu, anak, bule, ponaan. Yang haram dinikah itu namanya mahram. Justru istri itu namanya ajnabiyah, orang lain, makanya boleh dinikah. Jadi statusnya istri itu orang lain, ajnabiyah, sehingga boleh dinikahi. Kalau mahram malah nggak boleh dinikahi. Mereka akhirnya sadar, oh ternyata selama ini keliru, membahasakan istri mahram itu keliru. Mahram, ya terus akhirnya dia jadi Syafi'i dadaan tadi. Pernah juga ada seorang kiai yang kepikiran mau mengharamkan atau menganggap ada fidah kalau orang haji itu rokok. Alasannya kalau kata pakar-pakar kuetar itu cengkeh itu wangi. Kalau cengkeh wangi berarti kalau haji rokok itu artinya pakai apa? Wangi. Itu hampir saja deal. Karena ya memang cengkeh itu wangi. Kemudian diingatkan sama kiai yang lain. Anda berani fatwa kalau orang Jumatan sunat ngerokok karena pakai pewangi? Wah iya ya, enggak jadi Jadi ini pentingnya ilmu itu konsensus. Sehingga saya bicara di sini pede bukan karena saya merasa benar, enggak, kan nanti ada yang nasah ini. Kalau benar ya sampean dukung, kalau salah ya tinggalkan saja. Kayak gitu ya tadi ya penjelasan dari Gus Baha mengenai kenapa persentuhan antara suami dan istri itu membatalkan wudhu. Baik, yang terakhir kita dengarkan dari penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Bagaimana penjelasan beliau tentang hukum bersentuhan antara suami dan istri, membatalkan wudhu atau tidak? Mari sama-sama kita dengarkan bersama. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah batal wudhunya jika secara tidak sengaja seorang suami bersentuhan dengan istrinya? Apakah batal wudhunya jika seorang suami, kan, yang telah berwudhu tidak sengaja bersentuhan dengan istrinya? Baik teman-teman sekalian, dalam persoalan ini kita akan bagi pada dua bagian. Bagian pertama tentang sentuhan. Ya. Yang paling penting kita harus ketahui dalam hal sentuhan yang kemudian berdampak pada batal dan tidaknya wudhu, itu ditentukan oleh keadaan syahwat yang dimaksudkan, apakah muncul atau tidak. Ini keterangan yang pertama. Jadi baik itu yang Anda maksudkan misalnya sengaja atau tidak sengaja bersentuhan, maka bagian pertama kriterianya apakah ada syahwat muncul atau tidak. Ya, jadi kalaupun misalnya mohon maaf Anda tidak sengaja bersentuhan, tapi saat bersentuhan tiba-tiba muncul syahwat di situ, ya, kemudian ya menggerakkan keadaan diri Anda, ya bahkan misalnya sampai keluar sesuatu, kan, dari hal yang telah diketahui, maka di situ jelas membatalkan keadaan wudhunya. Tapi sebaliknya, sekalipun dalam sentuhan yang sifatnya sengaja ada sentuhan, tapi dalam satu kasus tidak ada syahwat keluar, dan bukan karena sengaja kebiasaan-kebiasaan untuk menyentuh misalnya, ya, maka dalam hal ini bahkan tidak membatalkan wudhu. Bisa tidak membatalkan wudhu. Kita ambil misalnya contoh, Rasulullah SAW pernah beliau menunaikan sholat malam di tempatnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sedangkan beliau dalam keadaan tertidur, ya Sayyidah Aisyah. Ketika Rasulullah SAW tengah menunaikan sholat, dan jelas tidak mungkin sholat seseorang ditunaikan kecuali dalam keadaan berwudu, jelas ya. Ketika beliau sedang sholat, diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, kemudian tergeraklah tangan beliau, ya, menyentuh kakinya sampai tersadar, kemudian terbangun, dilihat Rasulullah SAW sedang menunaikan sholat, sudah dalam keadaan kakinya bengkak-bengkak. Ya, hadisnya sangat populer, Anda bisa temukan di Al-Bukhari dengan turunan hadisnya dari nomor hadis 2008 sampai dengan 2012. Sampai di situ kemudian beliau mengisahkan tentang keadaan sifat salat Nabi kepada beberapa sahabat yang bertanya. Di antaranya Al-Mughirah bin Syu'bah, Hudzaifah Al-Yamani, kemudian ada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Mereka bertanya, "Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidah Aisyah, "La tas'al an husnihinna wa tulihinna." Jangan ditanyakan bagaimana panjang dan bagusnya salat beliau. Shalli arba'an, thumma yusalli arba'an, thumma yusalli thalathan. Kalau beliau salat di rumah saya, salatnya 4 rakaat, 3 rakaat.
tapi jangan ditanya bagaimana panjang dan bagaimana bagusnya bacaannya, karena sulit untuk diikuti. Ya, bagaimana bisa tahu keadaan ini? Karena pernah tadi beliau terbangun, tangannya menyentuh kaki Nabi yang tengah menunaikan sholat. Ternyata Rasulullah SAW tidak membatalkan sholatnya, tapi diteruskan oleh beliau. Teruskan sampai dengan selesainya, sampai dengan tuntasnya. Baik, maka para ulama hadis di sini memberikan pandangan, termasuk ulama fiqih, dalam keadaan-keadaan tertentu, sentuhan bahkan yang terjadi, gitu kan? Sentuhan bahkan yang terjadi, dan nanti akan Anda lihat juga, Nabi dalam keadaan puasa Ramadan pernah mencium istrinya. Ya, dalam kebiasaan rutin beliau ketika akan berangkat beraktivitas, apakah membatalkan puasa? Tidak. Ya, karena itu kegiatan-kegiatan rutin harian yang sudah biasa dilakukan, yang tidak menghadirkan syahwat. Jelas di sini? Nah, jadi sekalipun ada sentuhan misalnya, tapi dalam sentuhan ini tidak melahirkan syahwat, tidak berniat pada keadaan yang khusus terjadi antara suami istri, maka itu dipandang tidak membatalkan wudunya. Kesimpulannya, mohon maaf, ya, sentuhan yang dimaksudkan tadi tidak membatalkan wudu, kecuali dalam keadaan tidak sengaja ini keluar satu syahwat tertentu yang berpengaruh pada keadaan wudunya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat mengenai hukum bersentuhan antara suami dan istri, membatalkan atau tidak. Beliau tadi sudah menjelaskannya, jikalau bersentuhannya mengandung syahwat tentu membatalkan wudhu, tapi kalau tidak mengandung syahwat atau sentuhan yang biasa-biasa atau rutinitas yang sehari-hari dilakukan yang tidak mengundang daripada syahwat, maka tidak membatalkan wudhu. Baiklah ya, untuk kesempatan kali ini mengenai hukum bersentuhan antara suami istri sudah kami tampilkan beberapa ustadz. Mungkin ya ada perbedaan atau sudut pandang yang berbeda mengenai penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan, maka mari kita ambil mana yang menurut kita paling sah atau yang paling afdol, mari kita ikuti dengan tetap saling menjaga, jangan saling mencaci maki dan mengolok-olok, sesuai pesan yang disampaikan oleh ustadz-ustadz dalam menyampaikan atau menjelaskan pandangan hukum tadi. Baik, mungkin teman-teman ada yang mempunyai pandangan ataupun penjelasan ataupun telah mengkaji atau mendapat penjelasan dari guru mengenai hukum bersentuhan antara suami istri, boleh disampaikan atau didiskusikan di kolom komentar dengan catatan ya, berkomentar yang sopan, jangan saling mencaci maki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.